Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditangkap penyidik KPK di salah satu hotel di Jayapura. Ratusan kios pedagang di Pasar Wamanggu Merauke disegel karena menunggak pembayaran retribusi. Minta tarif dinaikkan, ratusan sopir angkot di Merauke mogok. Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu kemarin menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di halaman Hotel Swiss Bell, Kota Jayapura. Penyidik KPK dibantu sejumlah personel Polda Papua langsung membawa Bupati ke Makobrimob Kota Raja. Eltinus Omaleng merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gereja King Me Mil 32 tahun anggaran 2015. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, polisi hanya membantu KPK dan juga pihaknya sudah mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi. Tentunya kan pasti ada riak ya, ada riak dari proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentunya sekali lagi saya sudah pernah sampaikan bahwa Polda Papua tentu akan mendukung proses yang dilakukan oleh KPK. Nah, kami melihat dengan situasi wilayah Papua yang kondusif ini, kami berusaha juga nanti mengatur supaya tidak ada dampak lain karena proses penegakan hukum ini. Kami sudah memerintahkan kepada Kapolres Mimika untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Mimika, terus sekalian menyiapkan pengamanan supaya ya, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap masyarakat di Mimika juga bisa melihat dari kacamata hukum. Karena ini proses hukum, kita harus menghargai, dan tentunya dengan masyarakat bisa melihat dari sisi itu, kami berharap tidak ada perkembangan lain terkait dengan situasi di Mimika. Sampai saat ini Mimika memang masih kondusif, saya berharap ini bisa kita jaga bersama dan keseluruhan di tanah Papua. Dengan dampak ini kan kita harus mengambil langkah-langkah, itu saya sampaikan. Saya sudah minta Kapolres untuk menyiapkan rencana pengamanan ekstra supaya ya mudah-mudahan tidak ada bias lain. Masyarakat dia lihat ini murni proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman KPK ya. Sebelumnya Eltinus Omaleng sempat mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gereja King Me Mil 32 di Mimika ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun pra-peradilan ditolak. Penetapan tersangka terhadap Eltinus dinyatakan sudah sesuai prosedur. Eltinus diduga menyalahgunakan dana APBD untuk pembangunan gereja King Me Mil 32 yang menelan biaya hingga 250 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah mobil angkutan antar kabupaten mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans kilometer 45 Selasa lalu. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi yang mengantuk akibat jalan yang panjang, sepi, dan lurus. Pengemudi tidak menyadari kendaraan melaju kencang lalu oleng dan terguling sebanyak 2 kali hingga terprosok di pinggir jalan. Pengemudi Agung terjepit badan kendaraan dan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 penumpang mengalami luka-luka. Jadi kejadian kecelakaan mobil Triton yang terjadi di kilometer 47 yang mana masih sementara penyelidikan, tetapi kita lihat itu adalah kecelakaan tunggal. Pengemudi daripada mobil itu terjepit dengan mobil sehingga meninggal dunia di tempat. Itu kecepatan tinggi Pak ya? Diduga. Itu dari arah mana ke mana itu Pak? Itu dari arah Merauke? Merauke menuju PT Bio.
Pak, untuk analisa sementara, apakah sopir itu dalam keadaan sadar atau memang dalam pengaruh minuman keras? Sopir kita belum bisa dikatakan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, tapi menurut saksi mata atau yang penumpang memang sopir dalam keadaan sadar. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Mobil angkutan umum ini disewa seorang warga yang hendak pergi ke kawasan Bio di distrik Muting. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ada di Jakarta. Kita pastikan dengan suara korban ini Keluarga dari 4 korban mutilasi yakni Arnold Lobere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atistini di Timika menyerahkan penyelesaian kasus pembunuhan sadis kepada aparat yang berwenang. Kuasa hukum keluarga korban meminta para pelaku segera disidangkan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Keluarga juga akan didampingi 24 orang pengacara agar proses persidangan berjalan transparan dan adil. ada extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Kalau pelanggaran HAM, pembunuhan di luar hukum, penanganannya juga harus luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa saja. Nah, dalam proses tadi kita lihat dari tanggal 22 sampai pencarian jenazah, kemudian ada penanganan pelaku, saya sebagai pengacara yang ditunjuk oleh keluarga merasa bahwa proses ini masih biasa-biasa saja. Penanganan luar biasa itu, kita lihat polisi dengan aparat harus serius. Nah, dalam konteks pelanggaran HAM, itu Komnas yang harus turun. Begitu. Nah, ini kita lihat dalam kasus ini, Komnas belum muncul sama sekali. Hanya sebatas keluarkan pernyataan, nanti TNI dan polisi tolong terbuka untuk selesaikan persoalan ini. Tidak bisa Komnas rekomendasi untuk TNI dan polisi kalau itu kewenangan dia. Nah, dari sisi kewenangan yang turun harus Komnas. Kita lihat dari proses awal bagaimana mereka dari Duga datang, kemudian dijemput oleh sopir yang sampai saat ini belum ditangkap oleh aparat, kemudian ganti kendaraan lagi, ada mutilasi, kemudian dibuang di... Sementara itu selama 4 hari melakukan investigasi, Komnas HAM akhirnya mengumumkan hasil investigasi pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Duga di Kabupaten Mimika. Komnas HAM Papua memastikan bahwa keempat korban tidak terkait dengan kelompok kriminal bersenjata yang dituduhkan selama ini. Bahkan salah satu korban merupakan kepala kampung yang masih aktif bertugas di Kabupaten Duga. Berstatus sebagai kepala kampung, Kenyang. Yang keempat, keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini diselesaikan sesuai mekanisme hukum. Ini pernyataan penting yang kemudian diharapkan kepada Komnas HAM. Diharapkan kepada Komnas HAM untuk kami mendorong percepatan kasus ini. Apakah kasus ini akan kita bawa ke pelanggaran HAM berat? Itu sangat terbuka. Ya, saya ingin menegaskan ulang. Apakah kasus ini berpotensi dibawa kepada pelanggaran HAM berat? Sekali sangat terbuka. Sangat terbuka kemungkinan untuk dibawa. Komnas HAM juga meminta kepolisian Polres Mimika untuk segera menangkap pelaku yang masih buron. TNI dalam waktu dekat akan menyidangkan 6 tentara yang menjadi tersangka mutilasi terhadap 4 warga Duga. Sidang akan dilaksanakan di 2 tempat berbeda. Bagi yang berpangkat mayor akan dilaksanakan di Makassar, sedangkan yang kapten dan 4 tentara lain disidangkan di kota Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan ke-6 tentara disidangkan dengan 2 pasal berlapis dan salah satu pasal terberat adalah pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa sih sebenarnya mudah, ya karena apa? Karena sudah tersangka. Ya. Lain kalau ada pengutarbalikan fakta, ya atau ada obstruction of justice, nah itu mungkin beda. Ya. Kalau ini kita ya tersangkanya udah ngaku, ya kan? Tinggal bagaimana berkas dilimpahkan pengadilan putuskan selesai. Nah kalau sidang itu kalau ketentuan militer, yang mayornya itu pamen nanti di Makassar. Ya. Yang Tamtama Bintara itu di Jayapura. Kalau nggak salah ada 1 kapten kan, Mas? Ya, kapten di Jayapura. Oke, ya. Berarti mayor saja yang nanti di mayor di Mamilti. Ya, Mamilti. Alami, ya, tapi kalau dilihat dari skenario atau jalan cerita yang ada, itu kemungkinan ada. Ya. Tapi saya tidak mau masuk ke sana dulu, saya masih mempelajari dan saya ingin fokus kepada
kasus kriminal untuk pembunuhan dan mutilasi ini. Ya. Yang kedua Pak terkait untuk peran-peran 6 orang ini sendiri, siapa yang paling? Yang otak, ada satu peran yang masih buronan di sini, yang masih DPO yaitu si Roy ya, R ya. Ini otaknya yang mengatur, yang menghubungi, kemudian yang ya sampai dengan mendesain bagaimana kelompok 4 orang ini datang dan membuat sampai peristiwa itu terjadi itu diduga si Roy otaknya. Kalau yang ke-6 tersangka ini terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut. Hingga kini kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Timika tengah ditangani Sudbem Pom Timika. Saat ini TNI juga masih memeriksa 2 prajurit lain yang diduga menerima uang milik korban, namun hingga kini statusnya belum ditetapkan menjadi tersangka. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini dilakukan 10 tersangka, terdiri dari 6 tentara dan 4 warga sipil. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Puluhan petugas dari kantor Badan Pendapatan Daerah Bapenda menyegel ratusan kios di Pasar Wamanggu Merauke karena pemilik kios banyak menunggak retribusi. Kabid Retribusi Bapenda Merauke Edison Tambunan mengatakan Bapenda sudah melakukan pendekatan berkali-kali terhadap pemilik kios agar bisa menyelesaikan tunggakan. Namun sepertinya tidak ada itikat baik untuk membayar dan memperpanjang kontrak. Hari ini sekitar 100 lebih, Pak. 100 lebih. Nah, ini permasalahannya seperti apa mereka ini sehingga disegel ini? Jadi sebenarnya yang kita segel ini kan adalah penyewa kios yang belum membayar tunggakannya ataupun yang belum datang sama sekali melapor ke kantor. Nah, sebenarnya di dalam surat pemberitahuan kita yang terakhir, pemberitahuan yang pertama dan kedua sudah kita sampaikan bahwa ketika mereka datang ke kantor ada upaya, atau niat baik untuk melanjutkan, kita tidak akan segel. Tapi ini adalah yang tidak datang ke kantor ataupun tidak membuat surat pernyataan akan mengangsur atau membuat surat pernyataan akan melanjutkan penyewaan. Nah, inilah yang kita segel saat ini. Jadi semua itu sekitar 300 lebih, Pak. 300 lebih ya. Tapi hari ini kita baru 100 lebih saja. Pak Kabid, izin besarnya rupiah dalam tunggakan mereka itu secara keseluruhan untuk per kios saya tidak ingat, tetapi secara keseluruhan tunggakan kita masih sekitar 3 miliar. 3 miliar. Nah, tunggakan sampai dari tahun berapa, Pak Kabid? Dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kebetulan sebenarnya tahun 2021 sampai tahun 2015 itu kami sudah memberikan keringanan dengan menghapus denda. Nah, tetapi itu pun juga tidak begitu direspon dengan baik. Ya, kami akan melakukan tahapan. Nah, nanti ketika pun kami sudah segel, kalau mereka datang dengan niat baik mencicil angsurannya, kami juga tidak saklek, Pak. Kami juga akan memberikan peluang kepada mereka. Tapi kami berikan batas waktu itu di bulan September ini aja, karena Oktober kita akan lakukan tahapan selanjutnya. Bapenda menetapkan batas hingga akhir September tahun ini dan berharap pemilik mau membayar tunggakan retribusi minimal bersedia datang ke Bapenda untuk memaparkan kendala yang dihadapi. Tunggakan retribusi bagi penyewa kios di Pasar Wamanggu sejak tahun 2015 hingga 2022 ini mencapai 3 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.